Kisah Abu Jahal, musuh besar Rasulullah SAW. Abu Jahal adalah salah satu tokoh paling keras dan paling dibenci dalam sejarah Islam. Nama aslinya Amr bin Hisyam bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, berasal dari kabilah Bani Makhzum, salah satu suku Quraisy paling terpandang di Makkah. Sebelum Islam datang, ia dikenal sebagai Abu Alkam, bapak kebijaksanaan, karena kepintarannya, kefasihan lisannya, dan pengaruh besarnya di kalangan Quraisy. Namun setelah ia menentang kebenaran dengan kesombongan dan kezaliman, Rasulullah SAW memberinya julukan Abu Jahal, bapak kebodohan. Kedudukan dan kesombongan Abu Jahal. Abu Jahal bukan orang bodoh. Ia cerdas, licik, dan memahami betul adat serta politik Quraisy. Namun kecerdasannya dikalahkan oleh kesombongan. Ia melihat dakwah Nabi Muhammad sebagai ancaman besar, mengancam kekuasaan Quraisy, meruntuhkan tradisi penyembahan berhala, menyatukan manusia dalam tauhid tanpa memandang status. Baginya, menerima Islam berarti kehilangan kehormatan, kekuasaan, dan pengaruh. Ia berkata dengan congkak, jika Muhammad benar seorang nabi, mengapa bukan aku atau Al-Walid bin Al-Mughirah yang dipilih? Kesombongan inilah yang menutup hatinya. Permusuhan terbuka terhadap Rasulullah SAW. Sejak awal dakwah terbuka, Abu Jahal menjadi penghasut utama untuk menyakiti Nabi dan para sahabat. Sa'd menghina dan menyakiti Rasulullah. Suatu hari, Nabi SAW sedang sujud di dekat Ka'bah. Abu Jahal memerintahkan seseorang meletakkan kotoran unta di punggung Nabi. Ia dan para pemuka Quraisy tertawa terbahak-bahak. Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah, datang membersihkan kotoran itu sambil menangis. Namun Nabi SAW hanya berdoa, "Ya Allah, binasakan para pemuka Quraisy." 2. Mengancam nyawa Rasulullah. Abu Jahal bersumpah akan membunuh Nabi jika melihatnya syalat di dekat Ka'bah. Namun ketika ia mendekat, ia tiba-tiba membunuh dengan wajah pucat. Saat ditanya, ia berkata, "Aku melihat paripi dan makhluk menautkan dianku." Rasulullah SAW bersabda, seandainya ia mendekat, para malaikat akan mencabik-cabiknya. Penyiksaan terhadap kaum muslimin Abu Jahal adalah dalang di balik penyiksaan kaum lemah yang masuk Islam. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Hayat. Ia menyiksa mereka tanpa belas kasihan. Bahkan Sumayyah, seorang wanita tua, dibunuh olehnya dengan tombak. Ia menjadi syahidah pertama dalam Islam. Namun semua itu tidak memadamkan cahaya iman. Kebencian Abu Jahal terhadap Al-Quran. Pada malam hari, Abu Jahal pernah diam-diam mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Hatinya sebenarnya tersentuh. Namun keesokan harinya ia berkata, "Kami tahu Muhammad tidak berdusta, tapi jika kami mengikutinya, apa yang tersisa dari kebesaran Quraisy?" Ia mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya dengan sadar. Perang Badar, awal kehancuran Abu Jahal. Ketika Perang Badar terjadi, Abu Jahal adalah panglima kaum Quraisy. Kami tidak akan kembali sebelum menghancurkan Muhammad. Namun Allah berkehendak lain. Pasukan Muslim hanya berjumlah 314 orang, sementara Quraisy lebih dari 1.000 orang. Meski demikian, kaum Muslim menang dengan pertolongan Allah. Kematian Abu Jahal. Dalam pertempuran Badar, Abu Jahal terluka parah dan terjatuh. 2 pemuda Ansyar, Mu'adz bin Afra dan Mu'awidz bin Afra, menyerangnya dengan pedang karena kecintaan mereka kepada Rasulullah. Abu Jahal masih bernapas ketika Abdullah bin Mas'ud menemukannya. Ia tetap sombong dan berkata, "Katakan pada Muhammad, aku mati sebagai pemimpin." Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya dan membawanya kepada Rasulullah. Nabi SAW bersabda, "Inilah Fir'aun umat ini." Pelajaran besar dari kisah Abu Jahal. 1. Kesombongan tak menutup hati dari kebenaran. 2. Ilmu tanpa iman membawa kehancuran. Kebenaran tidak pernah bisa dipadamkan oleh kekuasaan. 4. Allah membela hambanya dengan cara yang tak terduga. Abu Jahal pun kalah karena bodoh. Terus menolak kebenaran yang salah ketahui.